Setiap negara di belahan dunia pasti hanya selalu menampilkan citra baiknya di media. Entah karena kekayaan alamnya atau karena pariwisata juga kuliner yang kerap kali menjadi daya tarik suatu negara. Sehingga tak banyak yang tahu, selain terdapat sederet fakta-fakta unik, ternyata negara itu juga menyimpan sisi kelam. Salah satunya adalah Malaysia. Malaysia, negara yang satu ini dijuluki sebagai negeri jiran yang masih serumpun dengan tanah air kita, Indonesia. Malaysia merupakan negara berbentuk monarki konstitusional federal karena terdiri dari 13 negara bagian, yakni Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor, Pulau Pinang, serta Terengganu, dan 3 wilayah persekutuan, yakni Kuala Lumpur, Putrajaya, serta labuan yang terbagi dalam 2 geografis antara Malaysia Barat atau Semenanjung Malaya di daratan Asia dan Malaysia Timur di Pulau Kalimantan. Negara Malaysia dengan Kuala Lumpur sebagai ibu kotanya memiliki luas sekitar 330.803 km persegi. Perkiraan catatan tahun 2022, negara ini memiliki jumlah penduduk kurang lebih sekitar 33.871.431 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 98 jiwa per kilometer persegi. Awal berdirinya Malaysia beberapa abad lalu sejarahnya dimulai dari Kesultanan Malaya atau Malaka sekitar tahun 1400 Masehi. Saat itu wilayah Malaya menjadi pusat perdagangan utama untuk rempah-rempah di kawasan Asia Tenggara. Karena wilayahnya yang cukup strategis meliputi pantai timur Semenanjung Malaysia dan Sumatera, serta merupakan titik pertemuan antara Asia Timur dengan Timur Tengah. Selain menjadi pusat perdagangan global, wilayah Malaya saat itu juga menjadi pusat berbagai kebudayaan. Malaysia sebelum merdeka pernah dijajah oleh Portugis pada tahun 1511, lalu dilanjutkan oleh Belanda pada tahun 1641. Kemudian dijajah oleh Inggris pada tahun 1786. Hingga pada 31 Agustus 1957, Malaysia yang dulunya bernama Persekutuan Tanah Melayu akhirnya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Negara yang menjadi tempat produksi film kartun Upin dan Ipin ini rupanya memiliki beberapa hal unik yang merupakan fakta nyata dan mungkin jarang terdengar. Misalnya seperti pernah melakukan penyesuaian 8 zona waktu hingga jalan tol terpanjang ada di Malaysia. Fakta yang pertama, kabarnya negara Malaysia ini pernah melakukan penyesuaian zona waktu sebanyak 8 kali, yang berlangsung pada tahun 1932, 1941, 1942, 1945, dan pada tahun 1982 disepakati penyesuaian terakhir. Lalu, fakta yang kedua adalah Malaysia yang memiliki lagu kebangsaan yang cukup unik, karena dipilih oleh Raja Abdullah sebagai Raja ke-16 Malaysia saat itu, yang merupakan perubahan lagu Prancis yang berjudul La Rosalie. Lagu itu berjudul Negaraku. Yang lebih menarik adalah irama dan melodinya yang diadaptasi dari lagu I Shall Return, karya Anne Shelton. Fakta selanjutnya yaitu Malaysia ternyata merupakan negara dengan kesultanan tertua di dunia. Kesultanan Kedah sebagai kesultanan pertama di Semenanjung Melayu yang berdiri sejak tahun 1136. Lalu dilanjutkan dengan Kesultanan Islam sampai sekarang. Kemudian fakta selanjutnya, Malaysia memiliki jalan tol terpanjang di dunia. Jalan tol di Malaysia jika digabungkan dari seluruh negeri bisa mencapai panjang sekitar 66.000 km. Selain jalan tol, Malaysia juga memiliki Menara Petronas yang pernah dinobatkan sebagai menara tertinggi di dunia. Tinggi Menara Petronas mencapai 451,9 meter dan dinobatkan sebagai menara tertinggi pada tahun 1998 sampai tahun 2004. Fakta unik lainnya adalah selain memiliki kesultanan tertua di dunia, negara yang beriklim tropis ini nyatanya memiliki hutan tropis yang berumur sekitar 130 juta tahun, sehingga termasuk dalam deretan hutan tropis tertua di dunia. Di balik fakta-fakta unik dari negara yang memang bertetangga dengan Indonesia ini, benar saja menyimpan fakta kelam yang jarang diketahui publik, kecuali bagi mereka yang pernah berkunjung dan tinggal di Malaysia. Ada banyak jenis suku bangsa yang tersebar di Malaysia, dan di antaranya terdapat 3 suku bangsa di ibu kota Kuala Lumpur, yaitu suku Melayu, suku Cina, dan suku Tamil.
Ketiga suku itulah yang banyak terjadi tindak kriminal. Seperti di suku Melayu maraknya penggunaan dan perdagangan obat terlarang atau narkotika, yang bahkan warga lokal terkadang bekerja sama dengan beberapa aparat kepolisian. Tidak hanya di dalam negeri, obat-obat terlarang itu bahkan dijual ke luar negeri. Lalu di suku Cina, kegiatan melanggar hukum seperti perjudian dan pelacuran terjadi di mana-mana. Bahkan terdapat tempat perjudian bernama Sky Casino Genting yang telah dilegalkan oleh pemerintah dan menjadi tempat kasino terbesar di Malaysia. Sungguh miris, bukan? Belum lagi di suku Tamil, sering terjadinya tindak kekerasan oleh warga lokal dan pencurian mulai merajalela. Selain tindakan kriminal, di negara ini juga sering terjadi aksi turun ke jalan oleh masyarakat untuk memprotes kebijakan pemerintah yang pada akhirnya selalu berakhir rusuh. Di negara ini juga terjadi polarisasi berdasarkan ras antar suku, sehingga menimbulkan ketegangan dan ketidakpercayaan antar masyarakat yang diatur berdasarkan kepentingan politik. Hal ini dikarenakan beberapa menteri dan pimpinan politik belum memahami apa yang sebenarnya masyarakat butuhkan. Bukan hanya itu, Malaysia juga pernah mengklaim beberapa produk yang juga merupakan warisan budaya milik Indonesia. Sehingga Malaysia pernah menjadi bulan-bulanan warga Indonesia. Pasalnya, mulai dari alat musik angklung, kesenian batik, keris, kuda lumping, reok Ponorogo, bahkan makanan khas rendang serta lagu daerah rasa sayangnya yang berasal dari Maluku juga diklaim sebagai milik Malaysia. Pantas saja netizen Indonesia waktu itu merasa murka dan sangat menentang atas klaim Malaysia. Saat berkunjung ke negara Malaysia, menghormati budaya lokal adalah hal yang paling penting untuk dilakukan. Juga sangat perlu memperhatikan beberapa hal yang menjadi larangan di sana. Pasalnya, larangan-larangan ini mungkin terlihat biasa saja di negara kita, namun bisa dinilai sebagai tindakan tidak bermoral jika berada di Malaysia. Hal pertama, yaitu larangan bermesraan di tempat umum. Bermesraan dalam antrian terlalu mesra seperti berpelukan dan berciuman sangat dilarang di Malaysia karena negara yang satu ini mayoritas penduduknya menganut agama Islam yang konservatif. Selain itu di Malaysia juga tidak menganjurkan untuk berjabat tangan dengan sembarang orang. Warga lokal di Malaysia cenderung sangat jarang melakukan jabat tangan, apalagi dengan orang asing yang hanya sedang berwisata. Kecuali jika mereka yang inisiatif mengulurkan tangan terlebih dahulu untuk berjabat tangan. Selanjutnya, larangan memakai sepatu saat memasuki rumah ibadah maupun rumah warga. Larangan yang satu ini mungkin saja berlaku di setiap mancanegara, apalagi tempat ibadah merupakan tempat suci yang mewajibkan manusia untuk selalu menjaga kesuciannya. Larangan lainnya adalah memotret tempat ibadah tanpa izin. Dianggap tidak sopan jika berada di Malaysia. Selain tempat wisata, rumah-rumah ibadah biasanya terkadang menjadi objek yang harus diabadikan jika berkunjung ke suatu daerah. Namun di Malaysia, akan dianggap lebih sopan jika meminta izin terlebih dahulu. Malaysia adalah negara yang menjunjung tinggi adab dan kesopanan. Beberapa hal seperti berpakaian terbuka juga dilarang di sana. Para perempuan dianjurkan memakai pakaian yang panjang dan menutupi serta memakai jilbab. Karena di Malaysia memang terasa masih sangat kental akan pengaruh budaya dari timur. Hal lain yang melanggar adab kesopanan di Malaysia, yaitu dengan menunjuk suatu objek menggunakan jari telunjuk. Selain dianggap tidak sopan, tindakan ini sangat tidak disukai oleh warga lokal. Nah, larangan terakhir adalah larangan menyentuh biksu atau biarawan bagi perempuan. Berdasarkan agama bersangkutan yang dianut oleh umat beragama di Malaysia, jika ingin menyentuh seorang biksu atau biarawan, harus melewati serangkaian ritual untuk mensucikan diri dengan melakukan pembersihan dan juga puasa terlebih dahulu. Jika tidak, jangan sekalipun menyentuh biksu atau biarawan secara sengaja atau tidak sengaja ketika sedang berpapasan.